Tips mengatasi rasa malas. Kayaknya setiap dari kita pernah ya ngalamin malas ya. Lalu gimana tipsnya mengatasi rasa malas? Apakah rasa malas itu untuk diatasi, bukan untuk dibawahi? Sebetulnya seperti semua perasaan lainnya ya yang kita sering bahas, bahwa perasaan itu sebetulnya pasti bawa pesan. Pasti membawa sesuatu untuk kita baca gitu kan. Termasuk rasa malas. Rasa malas ini bisa bercerita banyak hal sih ya kepada kita gitu sebetulnya kalau kita tanya kenapa sih lo males gitu kan. Ke diri sendiri nih ya gitu. Ya biasanya akan muncul jawaban bahwa sebetulnya memang kita tidak mau melakukan itu, tapi lantas kita merasa harus. Ini sendiri bisa langsung digali ya. Kenapa harus? Kenapa merasa harus? Gitu. Apakah ada rasa sungkan? Tuntutan hidup. Tuntutan hidup. Kalau iya tuntutan hidup, kenapa kita berpikirnya memilih harus dituntut? Kenapa kita merasa tuntutan itu hanya bisa dipenuhi dengan hal yang sebetulnya kita malas lakuin gitu kan? Cuman jawabannya mungkin ya standar-standar ya. Harus gimana yang namanya hidup harus begitu gitu kan? Itu kan berarti berlanjut lagi ke perasaan tidak punya pilihan gitu ya. Soalnya saya pernah gitu kan. Ya iya harus. Kenapa? Ya emang gimana lagi? Nah sebetulnya perasaan tidak punya pilihan ini juga lantas bisa digali lagi. Kenapa merasa tidak punya pilihan? Mungkin bukannya tidak punya pilihan, tapi tidak berani memilih bisa jadi gitu kan. Karena apa yang dia pilih merasa kayaknya yang gue pilih nanti iya kalau berhasil, iya kalau misalnya make money. Yang gue pilih sih memang gue suka ngelakuinnya. Tapi kayak entah nggak wajar atau apa iya benar bisa menghidupi kita gitu ya. Gitu. Nah lalu bagaimana? Kan jadi dari satu pertanyaan malas tadi sebenarnya jadi banyak ya yang PR yang ternyata yang keluar, kita gitu. bisa gali ya. Oke. And then? Gitu. Terus ada lagi malas itu sebetulnya juga bisa jadi ya yang tadi ya, karena sebetulnya kita melakukan hal yang kita nggak suka. Berarti sebetulnya malas ini kasih alarm petunjuk, ya? Kayak alarm ya? Kasih petunjuk, oke, kita udah tahu nih yang kita nggak suka. Nah pertanyaannya kita udah pernah nanya belum? Terus kita sukanya apa? Bisa jadi ya, cuma sukanya kamu. Bisa jadi malesnya itu selama ini cuma cuma di counter gitu. Nggak boleh malas, harus rajin. Tapi hal yang dilakukannya nggak dibaca. Apakah bisa jadi kan si malas tadi untuk memberikan alarm ya, untuk bilang kayaknya bukan ini deh harusnya gitu ya. Nah tapi karena tidak dibaca itunya, akhirnya kita hanya berulang kali. Akhirnya cuma ayo harus rajin. Akhirnya kita balik lagi ke hal tersebut, terjebak males di hal lagi, yang sama gitu lagi kan. ya. Iya. Seperti itu. Nah akhirnya malas itu mungkin jangan-jangan ya, semoga enggak sampai bisa jadi identitas gitu. Emang gua orangnya malesan kali ya gitu, ngapa-ngapain nggak kelar, ngapa-ngapain kayaknya yang memang nggak bersemangat, apa memang aku orangnya begitu. Padahal tadi kalau dibaca sebetulnya bukan kita orangnya malas, tapi kita belum menemukan apa yang membuat kita rajin gitu kan. Karena pada dasarnya nggak ada orang yang malas, yang ada cuma orang yang belum menemukan atau belum menjawab panggilan dari hatinya ya, sukanya apa gitu. Soalnya kalau kita udah ketemu apa yang kita suka, apa yang kita mau, rasanya kita pengen aja ngelakuinnya gitu ya. Ada dorongannya aja untuk ngelakuinnya. Jadi orang akan melihat kita, lo kok rajin banget sih, lo kayaknya kok kerja mulu, kelihatannya begitu gitu ya. Padahal sebenarnya niat banget gitu dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam gitu ya. Kayaknya pekerja keras banget gitu sebetulnya. Tapi secara fisik tampilannya sama ya, secara aktivitas fisik maksudnya. Secara aktivitas fisik tuh melakukan hal yang sama, tapi emosi dasarnya beda banget. Orang yang melakukan sesuatu yang karena dia suka dan mau, itu ya karena dorongan energi gitu ya. Dorongan energi, fisiknya jadinya bekerja. Tapi orang yang melakukan sesuatu karena keharusan, karena mau nggak mau harus dilakuin, ya karena tadi merasa tidak punya pilihan, secara kegiatan fisiknya, aktivitas fisiknya sama,
Tapi pasti ada momen-momen yang aduh capek banget nih, aduh pegel nih gitu ya. Dari luar kelihatannya sama-sama rajin ya, tapi yang satu rajin karena menikmati, bahkan dia nggak mikirin loh dirinya tuh lagi kerja, rajin atau enggak gitu, cuma melakukan. Ekspresi aja. Tapi yang satu tuh rajin mungkin karena ya dirajin-rajinin, gitu kan. Dan itu pasti rasa pas menjalaninya beda banget. Gitu. Ya, jadi sebetulnya tips mengatasi kemalasan adalah rasa malasnya itu dibaca, gitu kan. Betul. Nih malas ini muncul karena apa? Dan kita mungkin satu hal ya, yang paling sulit adalah jujur terhadap jawaban diri sendiri. Iya. Ya kan? Betul. Karena pada saat kita mulai menyanggah jawaban diri kita sendiri, kita akan ketemu lagi rasa malas itu di kemudian hari. Karena sebetulnya udah muncul jawabannya, tapi kita tidak berani untuk menjawabnya, kita tidak berani untuk mencari solusinya gitu. Dan kalau udah ketemu solusinya, kita tidak berani untuk menjalani solusinya. Karena kayaknya mungkin solusinya tidak populer untuk bisa hidup gitu. Iya, dan ini ada hubungannya juga sih ya dengan hubungan kita dengan diri sendiri. Semakin kita jarang ya ngobrol, jarang deket, kita kan jadinya kepercayaan sama diri juga jadi rendah ya. Sehingga akhirnya ketika jawaban-jawaban tertentu muncul yang mungkin itu yang benar ya, jawaban tulus gitu dari diri, tapi karena kita nggak deket, jadi kita nggak percaya, yang bener aja nih, masa kita begitu gitu ya. Jadi kita cenderung tidak mempercayai jawaban yang sebetulnya bisa jadi itu adalah hal yang tepat atau solusi gitu kan. Yang sebetulnya diri kita benar-benar inginkan gitu ya. Iya, betul. Jadi banyak ya seiring kita deket lagi sama diri sendiri gitu kan, menjalin hubungan, dan salah satu hubungan terpenting itu kan adalah hubungan kita dengan diri sendiri. Semakin kita deket, semakin kita percaya. Akhirnya kita juga pada saat males keluar itu kita tuh tidak menghakimi diri, emang lu malesan aja nih, enggak gitu. Tapi kita percaya males ini tuh timbul karena ada sesuatu yang perlu kita baca. Iya, yang gue tabrak nih ya. Gitu, sehingga akhirnya kita bisa membaca petunjuknya dengan lebih dengan lebih bisa mendapat manfaatnya dari si rasa malas itu, alih-alih kita cuma sebel doang sama si rasa malas. Yes. Oke. Nah, seru ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau menggali mungkin lebih jauh lagi, coba teman-teman cek di link-link di description, karena di situ ada nomor WA-nya Lompatan Hidup. Teman-teman nanti bisa ngobrol gitu ya. Kita setiap hari Kamis ada webinar bareng. Lalu teman-teman mungkin kalau yang mau konsultasi private, kita ada private consultation supaya dibedah nih gitu ya. Kalau untuk mengatasi rasa malas ini, terus untuk menemukan apa yang saya suka, perjalanan kembali ke dirinya gimana sih gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek aja link di description supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih private dan lebih panjang kali lebar lagi. Lebih tertarget, lebih personal. Yes, silakan cek aja di description ya. Kita ketemu lagi di episode-episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.